pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. PKLU semangat, PKLU kuat. Saya nama Anastiana Suseno dari GPIB Gria Mulya Purworejo, Jawa Tengah. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengarah. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Pagi hari ini kita diberi tugas untuk membacakan sebagian firman-Mu. Marilah kita berdoa. Tuhan Bapa yang di surga, perkenankanlah kami ya Tuhan untuk mohon Roh Kudus untuk membaca dari sebagian firman-Mu, supaya firman-Mu bisa mengena dan bisa kami pahami dengan tidak ada kesulitan apapun juga. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berada di dalam hati kami. Ampuni dosa kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adapun firman yang kami bacakan hari ini, pagi ini, yaitu kita ambil dari Filemon 1 nomor 17 sampai 19 yang berbunyi, kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan tanggungkanlah semuanya itu kepadaku, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Adapun judul yang kami bacakan yaitu penanggung jawab bagi sesama. Dan kalau dia sudah merugikan engkau maupun berhutang kepadamu, tanggungkanlah semua itu kepadaku. Untuk meyakinkan Filemon agar mau menerima Onesius kembali, Paulus memberikan jaminan. Paulus menulis bahwa bila Onesimus kedapatan telah merugikan Filemon, ia bersedia membayar ganti rugi itu. Dengan jaminan ini, Paulus berharap agar Onesimus yang semula dianggap tidak layak menjadi layak bagi Filemon. Semua ini menunjukkan bahwa kasih Paulus kepada Onesimus tidak setengah-setengah. Ia bukan hanya membimbing Onesimus agar beriman kepada Kristus, tetapi juga bersedia menjadi jaminan bagi kelanjutan hidup Filemon. Paulus memberikan teladan yang benar dalam berbuat baik. Ia bukan hanya mengajar kita untuk berbuat baik dengan nasihat-nasihatnya, melainkan dengan tindakan nyata kepada Onesimus. Dengan kasihnya, ia berani mengambil risiko demi terjalinnya hubungan yang lebih harmonis antara Onesimus dan Filemon. Paulus mengingatkan kita bahwa bisa saja seseorang melakukan kesalahan dan kekeliruan di masa lalu, namun Tuhan dapat memberikan kesempatan baginya untuk menata masa depan yang lebih baik. Bisa jadi Tuhan pun memanggil kita untuk terlibat dalam karyanya menata masa depan orang lain. Bahkan kalau kita renungkan, bukankah pertumbuhan iman kita pun bisa terjadi karena ada orang-orang di sekitar kita? Tuhan memanggil kita untuk
terlibat dalam karyanya menata masa depan orang lain. Bahkan kalau kita renungkan, bukankah pertumbuhan iman kita pun bisa terjadi karena ada orang-orang di sekitar kita yang telah berperan sebagai menjadi pengajar. Mungkin mereka adalah orang tua, guru di sekolah, kakak layan, kakak PT, pendeta dan jemaat di diaken dan penatua yang dengan sabar menasihati kita. Sadar bahwa Tuhan sudah menolong kita untuk bertumbuh dalam iman lewat orang-orang yang Ia utus untuk mengajar kita. Maka kita pun perlu membuka hati untuk turut mendukung pertumbuhan iman orang lain. Seperti Paulus, marilah kita berjuang untuk menolong dan membimbing seseorang menurut ajaran orang yang benar, agar ia pun bisa menikmati hidup yang lebih indah daripada waktu ke waktu. Seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi engkau, beri bantuanmu di mana perlu, Yesus mengutus engkau. Pakailah aku, jalan berkat-Mu memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penat. Marilah kita berdoa. Ya Kristus, terima kasih untuk mereka yang telah menjadi pengajar kami. Ajarlah kami untuk selalu juga memberi ajaran yang baik bagi orang lain. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara di negara Indonesia ini. Tolong Tuhan pimpin dan bimbing Presiden dan seluruh atasannya, supaya beliau juga membimbing rakyatnya dengan penuh dengan kedamaian dan kejujuran. Kita juga berdoa untuk pimpinan di Kabupaten Purworejo ini. Tuhan pimpin pula beliau-beliau yang menjadi atasan kita, supaya mereka juga memimpin dan membimbing rakyat seperti yang Tuhan ajarkan, penuh dengan kejujuran dan kebahagiaan dan kedamaian. Dan kita juga berdoa untuk gereja-gereja di seluruh Indonesia ini, supaya beliau juga, gereja-gereja kita diadakan selalu berada dalam kedamaian karena pimpinan Roh-Mu. Dan begitu juga di gereja kita GPIB Gria Mulya Purworejo ini, seluruh jemaat Tuhan pimpin supaya selalu dalam keadaan kedamaian dan kejujuran dan selalu dalam kebaikan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampunkan. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan PKLU, seluruh jajaran kita. Berilah mereka ya Tuhan, apabila mereka dalam keadaan sakit, tolong Tuhan angkat penyakitnya. Apabila mereka dalam keadaan lemah tubuh, angkat mereka, supaya di lain kesempatan beliau juga bisa mengikuti seperti yang kita baca pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.